Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Berjumpa lagi dengan saya di channel Bos Jin. Sebelumnya saya menyapa kawan-kawan pioner dimanapun Anda berada. Semoga kawan-kawan semua segera dihampiri oleh namanya KYC. Nah, ini tentunya teman-teman banyak yang nunggu yang namanya KYC ya, di mana-mana di seluruh dunia pada menunggu KYC tentunya ya. Kalau sudah lolos KYC kayak gimana gitu rasanya, tenang gitu. Apalagi yang sudah nambang 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dan belum mendapatkan KYC, waduh, tapi mereka rata-rata yang udah 3 tahun, 2 tahun yang lalu nambang masih santai saja ya, ketimbang para pioner yang baru-baru nambang dan masih gembar-gembor tentang KYC dan mereka tidak sabar tentunya ya. Jadi baik, dalam kesempatan kali ini teman-teman semua, ini ada info penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya. Ini adalah berita terverifikasi yang diumumkan secara resmi dari tim inti yang sangat otentik teman-teman ya. Nah, jadi dari info ya, ini dari info loh ya, sepertinya ini Finitalk akan bermigrasi ke live chain ya pada Friday tanggal 28 Juni 2022. Ini menurut info, ini bisa kita nggak tahu ini apakah bisa mundur atau gimana, kita tunggu saja kepastiannya pada tanggal 28 Juni 2022 nanti ya. Nah, di sini teman-teman, bagi kawan-kawan yang sudah lolos KYC, ini yang perlu ini harap diperhatikan teman-teman ya. Migrasi ke mainnet tentunya pada Friday nanti ya. Yang pertama ya, tidak berarti ya, bukan berarti akun Pi kita ini akan memiliki nilai pada tanggal 28 Juni, itu belum teman-teman ya. Belum memiliki nilai, perlu dicatat belum memiliki nilai, itu yang pertama. Kenapa? Karena mainnet pertama ini adalah migrasi ya, atau kalau teman-teman tidak paham dengan migrasi yaitu perpindahan ya. Tentunya koin yang ada yang hasil kita nambang itu akan dipindahkan ya dari P-Network ke e-browser atau ke dompet wallet kita. Nah, itu ya. Nanti pada tanggal 28 secara bertahap tentunya, dengan syarat Anda sudah lolos KYC tentunya. Ya, itu yang pertama. Setelah Anda itu hanya migrasi nanti teman-teman ya. Itu yang pertama, belum memiliki nilai ya. Jangan salah paham nanti, wah ini sudah migrasi udah punya nilai, itu belum memiliki nilai. Ya, hati-hati teman-teman ya. Kemudian yang kedua, mainnet migrasi nanti ya teman-teman, kita tidak dapat menggunakan Pi ini dalam membeli produk dan layanan ya. Itu tidak berarti Anda dapat membeli atau menggunakannya untuk berbelanja lah istilahnya. Anda belum bisa dulu ya untuk berbelanja ya. Ini belum bisa dulu untuk sementara ya. Nanti ada petunjuk lagi dari core team kapan kita bisa waktunya belanja menggunakan koin ini ya. Tentunya kita tunggu saja ya informasi update dari core team atau tim inti teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu tidak berarti Pi akan didaftarkan untuk diperdagangkan di bursa. Nah, berarti juga belum diperdagangkan di bursa ya selama migrasi ini ya, belum bisa kayaknya diperdagangkan di bursa ya teman-teman ya, belum bisa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tidak berarti full likuiditas Pi akan diluncurkan untuk pasangan perdagangan ya, itu juga belum teman-teman. Harap diperhatikan ya, harap hati-hati nanti. Gembar-gembor kemarin ada saya lihat di akun salah satu YouTuber ya, dia melive bahwa harga Pi 10 jam lagi katanya ya. Tapi setelah saya cek akunnya, ternyata orang ini baru tumben mengupload tentang P-Network. Jadi dia tidak paham dan tidak tahu perkembangan P-Network ke depannya kayak gimana, kemarin kayak gimana. Kok tiba-tiba melive harga Pi yang notabene-nya belum migrasi juga belum ya kan. Jadi harap hati-hati teman-teman dengan berita-berita yang hoax ya. Jadi ikuti terus
media sosialnya core team, kemudian ikuti para moderator dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Ikuti terus ya, cari informasi yang benar, jangan begitu dapat informasi langsung di share ke grup-grup, jadinya ternyata itu shareannya hoax. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman harap dipahami juga bahwa migrasi ini adalah tentang memindahkan PI Anda dari aplikasi penambangan, ya, penambangan seluler ke wallet Anda seperti yang saya bilang tadi, ya. Itu namanya migrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni nanti, itu secara bertahap teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian selama periode migrasi ini teman-teman jangan menyalahgunakan hak yang diberikan kepada Anda untuk mentransfer PI Anda. Jadi kita belum boleh mentransfer dulu ya teman-teman ya. Anda perlu pegang itu ya, belum boleh mentransfer dulu. Jangan memanfaatkan kelayakan ini untuk menjual PI Anda secara ilegal kepada orang lain. Nah, seperti di awal tadi saya bilang di poin nomor 3 itu PI itu belum boleh diperjualbelikan dulu untuk sementara ya. Nanti kita tentunya akan menunggu informasi-informasi lagi dari core team dan petunjuk sesuai dengan bagaimana cara penjualannya, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh core team, tentunya nanti akan kita update terus ya tentang PI network ini. Nah, jika tertangkap dan dilaporkan, Anda akan menghadapi konsekuensi ya, baik diblokir sementara kemudian atau diblokir permanen dari ekosistem jaringan PI. Nah, itu yang sangat susah sekali ya. Kalau Anda ketahuan menjual secara ilegal PI network itu, Anda akan diblokir secara sementara atau secara permanen tentunya oleh tim inti teman-teman ya. Harap berhati-hati, jangan dilakukan. Ikuti apa yang seharusnya menjadi aturan daripada core team teman-teman. Oke? Harap berhati-hati, kami akan tayang dalam beberapa minggu mendatang. Anda hanya dapat menjual atau membeli PI selama buka mainnet. Nah, ini teman-teman ya. Selama mainnet itu dibuka ya, mainnet terbuka maksudnya ini, selama Anda dapat menjual atau membeli PI ya, itu selama atau apabila sudah dibuka mainnetnya ya, mainnet terbukanya teman-teman. Oke? Nah, tanggal peluncuran untuk mainnet terbuka belum diumumkan teman-teman. Jadi harap fokus dengan KYC dan mainnet terlampir atau klik petir yang sekarang ini ya. Itu teman-teman nanti akan diumumkan secara terbuka tanggalnya kapan, mainnet terbukanya nanti akan diumumkan ya oleh core team teman-teman. Oke. Selama jangka waktu ini teman-teman harap berhati-hati dengan akun Anda ya. Akun Anda dan dompet PI Anda. Jaga prase sandi. Kemudian teman-teman banyak sekarang yang centang merah ya di daftar checklist mainnetnya. Coba Anda perhatikan di nomor 3, cocokkan dulu alamat wallet Anda, alamat wallet dompet Anda dengan yang di checklist di mainnet, menu mainnet di PI network. Kalau teman-teman sekiranya dari awal alamat walletnya atau alamat dompetnya sama dengan yang di browser, itu berarti sudah sinkron. Tapi kalau teman-teman memiliki centang merah, itu namanya belum sinkron teman-teman. Anda harus mensinkronkan alamat dompet Anda dengan yang di PI network dan di browser. Saya yakin Anda sudah mengganti prase sandi, kemudian dompetnya juga, alamat dompetnya juga akan otomatis berganti teman-teman. Nah, untuk itulah Anda harus mensinkronnya ya, mensinkronkannya dengan Anda mengklik kotak ya. Anda ada nomor 3 di dalam kotak itu, diklik di situ, maka nanti akan Anda dibawa ke prase sandi dan membuka wallet Anda, dan otomatis Anda akan terkonfirmasi atau akan sinkron dua-duanya. Nah, itu ya. Selanjutnya, teman-teman, setelah migrasi saat ini dari saldo PI ya, kami ke dompet mainnet, tunggu core team untuk membuka platform utility PI di mana perintis, perdagangan, dan vendor dapat mulai mendaftarkan produk dan layanan mereka yang tersedia sebagai pengganti PI. Nah, jadi teman-teman,
kita juga harus menunggu core team untuk membuka platform utilities fee. Jadi di situ nanti kita bisa menjadi vendor ya, bisa membuka berjualan, tentunya akan dibayar dengan koin fee nantinya apabila kita berjualan di platform utility fee network, teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian setelah utility diluncurkan, Printis dapat mulai menggunakan fee mereka untuk membeli produk dari perdagangan tersebut ya. Kemudian ini masih tidak berarti Anda dapat menjual peer tunai Anda. Mohon tunggu sampai jaringan terbuka ya. Udah saya bilang tadi, Anda bisa menjual fee network Anda, koin fee network apabila sudah mainnet terbuka dan akan diumumkan oleh core team, teman-teman ya. Ingat. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya ya, harap dalam hal membeli dari utilitas, berhati-hatilah dengan apa yang Anda lakukan. Tidak semua merchant yang Anda beli hanya beli dari pedagang yang berada di wilayah Anda. Nah, ini yang perlu nanti teman-teman. Teman-teman mungkin kemarin banyak yang mendaftar di P-Chain Mall ya. Anda harus perhatikan. Ya, Anda perhatikan barang yang Anda beli. Jadi barang yang Anda beli itu seperti yang tertera di sini tadi ya. Jangan membeli merchant. Jangan membeli dari merchant yang jauh dan dari Anda dan berharap produk Anda dikirim ke wilayah Anda. Pengiriman mungkin memakan waktu yang sangat lama. Jadi tolong saya sarankan Printis hanya untuk membeli dari pedagang yang berada dalam wilayah negara atau wilayah mereka. Jadi kalau kita misalnya Indonesia, kita mendaftar di merchant P-Chain Mall, misalnya nih ya, kita mendaftar di P-Chain Mall, kemudian kita akan berbelanja di P-Chain Mall, Anda harus lihat dulu barangnya. Barangnya itu di mana? Apakah di Indonesia atau di Singapura? Kalau udah di Singapura ya stop dulu, karena nanti pengiriman akan lama. Ya, kalau misalnya pedagangnya dari Indonesia, boleh disitulah Anda akan jeli secara jeli teman-teman membeli barang itu nanti boleh di P-Chain Mall, tapi penjualnya itu berasal dari Indonesia. Nah, itu yang dimaksud pada poin ini ya. Ngertilah teman-teman ya. Kalau Anda ingin aman, ya ada juga P-Market Indonesia. Anda bisa berbelanja di situ juga nanti ke depannya, teman-teman semua ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, saya sudah mengatakan di masa lalu, jika Anda pergi melalui utilitas P tapi tidak menemukan pedagang di wilayah Anda, jangan panik, jangan khawatir, jangan pergi ke grup dan menangis ya. Berlatihlah lebih sabar, teman-teman. Ini baru awal. Anda mungkin belum melihat semuanya. Tidak semua orang sadar tentang apa yang terjadi di ekosistem Pi. Nah, ini pesan dari core team. Jadi seiringnya berjalan waktu, lebih banyak pedagang dan bisnis di wilayah Anda yang akan masuk nantinya. Oke. Nanti tentunya teman-teman Anda juga akan bisa berjualan ya di P-Chain Mall, P-Market Indonesia dan lain-lain sebagainya. Anda juga bisa menjadi merchant nanti atau menjadi vendor dan bisa berjualan semua produk Anda dan tentunya akan dibayar dengan koin P. Menarik bukan ya? Nah, kemudian poin selanjutnya adalah fee lokator mungkin Printis di negara untuk mengakses aplikasi atau situs web dan yang menggunakan lokasi P untuk mencari toko P fisik yang terjadi di wilayah yang tersedia di wilayah mereka ya. Ini sudah sama poinnya kayak tadi ya. Tentunya kita akan mencari merchant atau penjual yang berada di Indonesia ya, itu ini maksudnya. Kemudian teman-teman pesannya juga di sini, harap berhati-hati kepada para hacker ya, karena mungkin sekarang sudah mulai berkeliaran ya. Mungkin banyak dari teman-teman kita kemarin pesan ya, para hacker ya begitulah ya, kita namanya hidup pasti ada yang jahat, ada yang buruk ya kan, ada yang menjadi orang yang tekun, ada yang mencuri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu untuk itu teman-teman, saya sarankan untuk proses sandi itu jangan disimpan di HP saja, melainkan dicatat, di print ya, dicatat dan di print. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ini banyak pengalaman teman-teman, dia memiliki proses sandi ya, simpan di HP-nya, kemudian HP-nya hilang atau dicuri orang ataupun jatuh dan rusak, kemana lagi kita akan buka proses sandinya kalau tidak di catatan ya. Itu pesan saya teman-teman mengenai proses sandi, dicatat, harap dicatat, itu saja ya.
harap dicatat agar Anda ingat. Nah, kemudian poin selanjutnya teman-teman, di sini dijelaskan juga masalah penguncian ya. Masalah menyesuaikan presentase penguncian Anda dari 100 menjadi 25% atau meningkat dari 25% hingga 200, dan juga sesuaikan durasi penguncian Anda dari 3 tahun menjadi 2 minggu dan 2 minggu hingga 3 tahun. Wah, ini nanti kayaknya akan bisa nurun teman-teman ya. The next-nya kayaknya ini ya. Nah, bagaimanapun Anda menginginkan itu ada di tangan Anda sekarang. Masalah penguncian mau dari 1 tahun, 2 minggu, dan selagi sampai segi 3 tahun, itu semua ada di tangan Anda. Anda yang memutuskan teman-teman ya. Nah, kemudian saya belum mengatakan semuanya selama berapa hari dari minggu mendatang saya akan mengatasi lebih banyak masalah mengenai penguncian, kemudian migrasi, utility fee, dan KYC. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang ini semua ya, tentunya jika Anda teman-teman memiliki pertanyaan seputar P-Network, ya silahkan Anda bertanya di grup moderator atau grup yang berbahasa Indonesia di P-Network tentunya. Silahkan Anda bertanya di situ. Ada banyak moderator di situ yang akan siap menjawab teman-teman semuanya. Kalau ada yang masih ragu, atau bisa juga Anda bertanya di kolom komentar di kolom YouTube ini. Tapi teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Bos Jim, kemudian di like, di share, kemudian jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload atau menginformasikan tentang P-Network dan kripto-kripto lainnya. Dan dulu dari saya, terima kasih sudah nonton. Salam P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P-Network, salam petir.